Shalom Bapak Ibu Jemaat sekalian, kita bersyukur bahwa hari ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk beribadah pada malam hari ini. Walaupun di tengah minggu yang padat, namun penyertaan Tuhan dan kasih karunia-Nya selalu ada untuk kita. Mari saat ini saya ajak kita semua untuk mengungkapkan rasa syukur kita. Kita mau menaikkan pujian Because of Who You Are. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you. Because of who you are, Lord, I worship you. Because of who you are, because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you. Because of who you are, Lord, I worship you. Because of who you are, Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace. Lord, I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace. Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you. Lord, I worship you because of who you are. Baik Bapak Ibu Jemaat sekalian, saya tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini. Mungkin di antara Bapak Ibu Jemaat sekalian ada yang mempunyai permasalahan dalam pekerjaan, mungkin ada dalam perkuliahan, atau mungkin ada yang mempunyai masalah dalam keluarga. Tapi saya yakin dan percaya bahwa tangan Tuhan selalu ada untuk menolong kita. Namun terkadang kita sendiri yang suka untuk tergesa-gesa. Kita sendiri yang suka untuk melakukan sesuatu sesuai dengan isi hati kita. Kita ingin melakukan sesuatu sesuai keinginan kita pada saat itu. Mari Bapak Ibu Jemaat sekalian, saya ingin mengajak kita semua untuk mengintrospeksi diri kita masing-masing. Kita ingin meminta Tuhan untuk memurnikan hati kita. Kita lagu pujian, Murnikanku. Tuhan, ku datang tertunduk malu. Engkau lihat kedalaman hatiku. Inilah aku hamba-Mu, namun tujuan hidupku hanya melayani diri sendiri. Sesungguhnya ku hamba dunia,
dan kuasa, kebanggaan hati, beri belas kasih-Mu, oh Tuhanku. Murnikanku tekad di hatiku, agar ku tersadar menderita denganmu. Murnikanku, arahkan mata hatiku, agar ku setia padamu. Murnikanku tekad di hatiku, agar ku tersadar menderita denganmu. Murnikanku, arahkan mata hatiku, agar ku setia padamu. Agar ku setia. Agar ku setia padamu. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Kita bersyukur malam hari ini kita boleh datang ke hadapan Tuhan untuk kita boleh berdoa di dalam kebaktian doa ini, dan sebentar kita akan sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami datang ke hadapan-Mu pada malam hari ini ya Tuhan. Di tengah-tengah keadaan yang mungkin menjenuhkan buat kami. Di tengah-tengah keadaan mungkin kami berbeban berat pada malam hari ini. Tuhan, biar firman-Mu sekali lagi menyegarkan kami ya Tuhan. Firman-Mu sekali lagi biarlah memberikan kekuatan buat kami ya Tuhan. Firman-Mu sekali lagi biarlah mengarahkan hidup kami untuk kami boleh berjalan seperti apa yang Tuhan mau, seperti apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Kami sungguh memohon biarlah kuat kuasa Roh-Mu yang kudus bekerja di tengah-tengah kami. Menolong hamba-Mu untuk memberitakan firman-Mu dengan jelas ya Tuhan. Dan juga tolong untuk jemaat-jemaat-Mu untuk boleh mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Kami menyerahkan diri kami bersama-sama ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan pimpin kami dalam kami membaca, merenungkan firman-Mu pada malam hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pada malam hari ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu apakah aku sudah bersabar. Kita akan melihat di dalam Galatia pasal yang kelima ayat 22 sampai ayat yang ke-23. Kita akan melihat Alkitab kita dalam Galatia pasal yang kelima, ayat 22 sampai ayat yang ke-23. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini buat saudara-saudara sekalian. Galatia 5 ayat 22 sampai 23 dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Sekali lagi saudara-saudara dikatakan, tetapi buah roh ialah ... kesabaran. Saudara-saudara, saya akan memutarkan satu video tentang drama singkat
yang coba menggambarkan kepada kita seperti apa pergumulan yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Kita akan menyaksikan video drama singkat berikut ini. Gak kerasa udah Sabtu lagi. Tapi gak ada bedanya sama hari kerja. Meeting presentasi, meeting presentasi, meeting presentasi. Gila, gila, gila. Kapan sih bisa berhentinya? Sakit. Beneran deh, minta berhenti badannya. Rese. Nggak kerja. Mau ngapain ya? Percuma sih. Bosen. Kangen sama makanan rumah. Hai Jona, Hei Ma, lagi pada ngapain? Mama lagi siap-siap mau makan nih. Gimana badan kamu? Udah enak kan? Udah sih, barusan ada makan bubur. Syukurlah, ambil hikmahnya aja. Kamu jadi punya kesempatan untuk istirahat dan jadi bisa banyak baca Alkitab kan? Sebenarnya, gini terus tuh aku bisa gila sih. Kerja di rumah tuh nonstop, dari pagi sampai malam. 2 minggu ini aja udah full banget. Sampai weekend juga masih meeting. Kamu mengucap syukur saja lah. Banyak loh yang kehilangan pekerjaan karena pandemi. Ya iya sih, tapi nggak kayak gini juga Ma. Sampai aku tuh bingung deh. Kenapa sih Tuhan tuh nggak bertindak untuk nyelesain pandemi ini? Ya supaya semuanya tuh kembali normal Ma. Mama juga nggak mengerti kenapa pandemi ini terjadi. Tapi, Mama percaya bahwa Tuhan bertindak dalam masa pandemi ini. Aku nggak ngerti deh. Di mana bagian Tuhan tuh bertindaknya? Memang pandemi ini tuh benar-benar memutarbalikkan kehidupan kita semua. Tapi bersyukurlah, penyertaan Tuhan itu selalu nyata buat kita. Kita nggak tahu kapan masa sulit ini berakhir. Kita harus berserah pada Tuhan dan belajar menikmati perjalanan ini bersama dengan Dia. Ya, tetep aja mah. Jona bener-bener gak ngerti sih. Gimana caranya nikmatin perjalanan yang bener-bener gak ada enaknya. Iya betul. Ada satu hal yang bisa kamu syukuri. Seperti pekerjaan yang masih kamu punya. Kalau kamu nggak kerja, pasti akan lebih stres kan? Pilih mana? Stres karena kebanyakan kerjaan atau stres karena nggak punya kerjaan? Iya. Iya. Kok gak kepikiran kayak gitu ya? Bener juga mah. Jadi, kapanpun kamu merasa berbeban berat, hampiri Tuhan ya. Kamu akan mendapat kelegaan. Iya mah. Jona akan cobain ya. Saudara-saudara, setiap kita bergumul dengan kesabaran pada masa-masa ini. Kita bertanya kapan pandemi COVID-19 ini akan berlalu. Kapan semua keadaan
kembali normal seperti tahun-tahun yang lalu. Kita baru saja merayakan suasana Imlek dalam keadaan yang tidak menyenangkan, bukan? Di mana kita tidak bisa berkumpul bersama dengan keluarga besar kita. Kita tidak bisa berkunjung kepada kerabat-kerabat dekat kita. Bahkan anak-anak mereka sedih karena mereka mendapat angpau tidak seperti tahun-tahun yang lalu. Saudara-saudara, setiap kita bergumul dengan keadaan ini, setiap kita bergumul dengan kondisi pandemi COVID-19 ini, dan kita hampir 1 tahun dilanda pandemi COVID-19. Di Indonesia, saudara-saudara, menurut sebuah berita, pandemi COVID itu dimulai pada tanggal 2 Maret 2020. Dan kasus yang pertama terjadi ketika seorang ibu bersama dengan 2 putrinya berdansa dengan seorang warga Jepang dan kemudian mereka tertular COVID-19. Saudara-saudara, COVID hampir 1 tahun dan sebentar lagi dia akan berulang tahun. Tetapi kita berharap saudara-saudara umurnya tidak panjang, bukan? Kita berharap bahwa pandemi COVID-19 ini bisa cepat berlalu. Saudara-saudara, kenapa pertanyaan apakah aku sudah bersabar muncul dalam kehidupan kita? Pertanyaan ini muncul bukan ketika kita ada dalam keadaan yang senang, bukan ketika kita ada dalam keadaan yang penuh dengan sukacita, keadaan yang membahagiakan buat kita. Tetapi saudara-saudara, pertanyaan ini muncul ketika kita ada dalam keadaan yang berbeban berat. Ketika kita ada dalam keadaan yang tertekan, ketika kita ada dalam keadaan yang menderita, maka muncul sebuah pertanyaan, apakah aku sudah bersabar? Saudara-saudara, saat ini hal yang pertama kita coba mengerti adalah, apakah arti dari kesabaran itu? Atau apakah yang dimaksud dengan kesabaran di dalam Alkitab? Kita melihat dalam Galatia 5 ayat 22 dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Saudara-saudara, kata kesabaran di dalam Alkitab, khususnya di dalam Galatia 5 ayat 22, memakai bahasa Yunani yang artinya adalah makrotumia. Makrotumia ini memiliki arti di dalam bahasa Inggris yaitu long suffering. Saudara-saudara, ada sebuah penderitaan yang begitu panjang. Menderita bukan untuk waktu yang singkat, bukan untuk waktu yang sementara, tetapi penderitaan itu begitu panjang. Penderitaan itu begitu lama. Maka saudara-saudara, dalam penderitaan yang begitu lama, disinilah karakter kesabaran kita diuji. Apakah kita sudah bersabar? Saudara-saudara, tanpa penderitaan yang panjang, maka saudara-saudara, karakter kesabaran itu akan sulit muncul dalam kehidupan kita. Diperlukan penderitaan yang panjang yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat memiliki kesabaran di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, seringkali kita menolak penderitaan, bukan? Dan bukan hanya saudara, tetapi saya juga sering kali menolak penderitaan. Tetapi sebenarnya penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Tuhan ingin membentuk karakter kesabaran di dalam kehidupan kita. Di dalam Alkitab kita menemukan Musa adalah seorang yang dikatakan sangat lembut hatinya, melebihi semua manusia di muka bumi. Saudara-saudara, kata lembut itu bukanlah menunjukkan kepada satu keadaan orang yang lemah,
Tetapi saudara-saudara, kata lembut di situ menunjukkan kepada arti di mana Musa adalah orang yang penurut. Musa selalu mentaati Allah. Musa adalah orang yang sabar. Kata lembut hatinya di situ menunjukkan kepada Musa yang artinya adalah dia adalah orang yang sabar. Tetapi saudara-saudara, satu kali di padang gurun Zin, ketika Musa berhadapan dengan orang-orang Israel. Orang-orang Israel ini bersungut-sungut kepada Musa. Orang-orang Israel ini meneriaki Musa ketika mereka tidak ada air untuk diminum. Di padang gurun, satu tempat yang tandus, tidak ada air. Maka saudara-saudara, orang-orang Israel ini mulai komplain kepada Musa. Bahkan mereka bersepakat, bermufakat, berkumpul, dan mereka ingin untuk melawan Musa. Saudara-saudara, mereka berkata kepada Musa, "Mengapa kamu membawa kami ke padang gurun ini supaya kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini? Coba lihat, tidak ada air untuk diminum." Saudara-saudara, seperti biasa ketika bangsa Israel memberontak, maka Tuhan memberikan perintah kepada Musa. Dan kali ini Tuhan memberikan perintah kepada Musa untuk melihat kepada gunung batu. Di padang gurun itu ada sebuah gunung batu. Dan kemudian Tuhan meminta kepada Musa, katakanlah kepada gunung batu itu, maka gunung batu itu akan mengeluarkan air untuk bangsa Israel, mereka bisa minum dari gunung batu tersebut. Tetapi saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh Musa? Musa marah kepada bangsa Israel. Musa tidak sabar kepada bangsa Israel. Dan apa yang dilakukan oleh Musa pada saat itu? Musa, dia mengambil tongkatnya lalu dia memukul gunung batu itu 2 kali. Dan kemudian gunung batu itu mengeluarkan air. Dan orang-orang Israel mereka minum dari air gunung batu tersebut. Saudara-saudara, apa yang salah dengan Musa? Yang salah dengan Musa adalah Tuhan memberikan perintah. Musa, berkatalah, berbicaralah. Tetapi apa yang Musa lakukan, saudara-saudara? Musa memukul gunung batu itu dengan tongkatnya. Saudara-saudara, jelas di sini Musa meleset daripada perintah Tuhan. Musa tidak mentaati akan perintah Tuhan. Musa adalah orang yang lembut hatinya, yang seharusnya dia menuruti apa yang Allah katakan. Tetapi di sini Musa mencoba untuk memberontak kepada Allah. Dan pemberontakan Musa kepada Allah menyebabkan Musa mengalami satu resiko di dalam kehidupannya. Di mana Tuhan tidak mengizinkan Musa untuk memasuki tanah Kanaan. Saudara-saudara, Musa yang marah, Musa yang tidak sabar kepada bangsa Israel yang sedang menggerutu pada waktu itu. Akibat ketidaksabaran Musa, ada sebuah resiko yang harus ditanggung oleh Musa. Dia tidak diizinkan masuk ke tanah perjanjian oleh Tuhan. Saudara-saudara, bukankah hal yang sangat menyedihkan? Akibat daripada ketidaktaatan, ada sebuah resiko yang harus kita tanggung. Saudara-saudara, terkadang bukankah kita juga berhadapan dengan situasi yang menjengkelkan kita? Bukankah saudara-saudara terkadang kita juga berhadapan dengan situasi yang membuat kita bisa terbakar dengan api kemarahan?
yang membuat kita tidak sabar. Saudara-saudara ingat, setiap kali kita tidak sabar, ada sebuah resiko akibat daripada ketidaksabaran kita. Maka saudara-saudara, di dalam keadaan long suffering, penderitaan yang panjang yang harus kita hadapi, yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, karakter kesabaran kita diuji melalui penderitaan yang panjang. Dan pertanyaannya, apakah kita sudah bersabar? Saudara-saudara, untuk memahami tentang long suffering ada dua kata yang penting. Yang pertama adalah daya tahan, endurance. Untuk kita bisa menghadapi long suffering, penderitaan yang panjang, diperlukan sebuah daya tahan di dalam diri kita. Sabar ketika menghadapi penderitaan. Saudara-saudara, di sini memang kita pasif. Seperti seorang petinju yang terus-menerus diserang, dan dia bertahan. Tetapi saudara-saudara, kata yang kedua yang penting untuk kita memahami tentang long suffering adalah ketekunan. Perseverance. Ketekunan. Saudara-saudara, disinilah kita aktif untuk kita mencari Tuhan. Disinilah kita aktif untuk kita berdoa. Untuk kita mengerti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi penderitaan. Diperlukan keaktifan di dalam diri kita untuk mencari Tuhan. Untuk mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Dan saudara-saudara, ketika kita tekun, maka karakter kesabaran inilah yang akan muncul dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, berikutnya yang coba kita mengerti adalah bagaimana karakter kesabaran kita ini itu dapat bertumbuh di tengah-tengah penderitaan yang begitu panjang, yang mungkin Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Bagaimana karakter kesabaran kita dapat bertumbuh. Saudara-saudara, karakter kesabaran kita dapat bertumbuh ketika hidup kita dikendalikan oleh Roh Kudus. Ketika hidup kita dikendalikan oleh Roh Kudus, bukan oleh keinginan daging kita, bukan oleh keinginan ego kita, bukan keinginan yang berdosa di dalam diri kita. Seorang pendeta yang bernama Melvin Newland, saudara-saudara, dalam sebuah khotbahnya yang dia tulis di internet, dia mengatakan kenapa orang-orang pada zaman ini sulit untuk memiliki kesabaran. Saudara-saudara, dia katakan, orang-orang sulit untuk bersabar karena yang pertama dia katakan, itu adalah sifat dasar manusia, human nature manusia. Saudara-saudara, setiap kita dilahirkan bukan dalam keadaan yang sabar. Kalau kita melihat seorang bayi yang baru lahir, dia akan nangis. Ketika dia mau untuk meminum susu, dia akan menangis dan menangis. Saudara-saudara, dia menangis dalam pengertian dia ingin cepat-cepat kasih saya susu. Dan dia menangis dan dia tidak peduli ketika orang tuanya lagi sibuk, ketika orang tuanya capek, ketika orang tuanya sedang mengerjakan sesuatu. Bayi ini tidak peduli, dia akan menangis dan menangis sampai dia mendapatkan susu tersebut. Saudara-saudara, setiap kita dilahirkan bukan dalam keadaan yang sabar. Kita lahir dalam keadaan tidak sabar. Yang kedua, saudara-saudara, kenapa orang-orang sulit untuk bersabar di zaman ini? Melvin Newland dia mengatakan, karena
sifat ego manusia. Manusia mementingkan diri sendiri, manusia sombong, manusia mudah marah. Ini menyebabkan kita tidak dapat sabar. Saudara-saudara, kalau kehidupan kita dikendalikan hanya oleh diri kita tahu kesabaran itu kelihatannya nggak mungkin, nggak bisa untuk kita miliki di dalam kehidupan kita. Tetapi saudara-saudara, ketika hidup kita dan kita memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus, saudara-saudara, disinilah kita akan dibuatnya menjadi sabar. Dalam Galatia 5 ketika Paulus membicarakan tentang buah roh ialah kesabaran. Saudara-saudara, di sini Paulus mendorong jemaat di Galatia untuk mereka memberi diri mereka dipimpin oleh roh. Hidup oleh roh. Maka mereka tidak akan menuruti keinginan daging. Saudara-saudara, menarik sekali kata dipimpin di situ yang Paulus gunakan. Itu menunjukkan ketika orang bergandengan tangan, berjalan bersama. Saudara-saudara, ketika orang itu bergandengan tangan dan kemudian mereka berjalan bersama, itu arti daripada kata dipimpin. Dan saya percaya saudara-saudara, pada waktu kita bergandengan tangan bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, disitulah karakter kesabaran kita akan bisa bertumbuh. Kita bukan berjalan di dalam keinginan kita sendiri. Kita bukan berjalan menurut kemauan kita sendiri. Tapi kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kita bergandengan tangan bersama dengan Tuhan. Maka saudara-saudara, saya percaya di sinilah karakter kesabaran kita akan bertumbuh. 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 Dan kita akan menjadi semakin serupa dengan Kristus. Saudara-saudara, dalam sebuah pelayanan di Tasikmalaya ketika saya praktek 1 tahun, ada seorang majelis mengajak saya untuk membuat SIM, surat izin mengemudi. Maka saudara-saudara, kami pergi ke tempat pembuatan SIM di kantor polisi. Dan ketika saya bersama dengan majelis ini tiba di kantor polisi, saudara-saudara, mereka memberikan hormat kepada saya. Oh, tentunya kepada majelis tersebut. Karena dia adalah orang terpandang di kota Tasikmalaya, orang yang cukup dikenal, orang yang punya jabatan, orang yang punya pengaruh di kota Tasikmalaya. Polisi mereka hormat kepada majelis ini. Dan kemudian saudara-saudara, pada waktu saya membuat surat izin mengemudi, saya tidak perlu antri, saya langsung masuk ke ruang foto, difoto dan kemudian dalam waktu 10 menit kemudian keluar SIM saya. Dan kemudian saya mendapatkan SIM hanya dalam waktu 10 menit. Saudara-saudara, yang ingin saya ceritakan adalah dengan siapa kita berjalan akan menentukan kehidupan kita. Saudara-saudara, dengan siapa kita berjalan? Apakah hari-hari kehidupan kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita bergandengan tangan bersama dengan Tuhan? Yang akan membawa hidup kita memiliki karakter yang semakin serupa dengan Kristus. Membuat hidup kita memiliki kesabaran seperti Kristus sabar. Bukankah Kristus adalah pribadi yang sabar? Ketika dia harus menanggung penderitaan yang begitu panjang. Mulai dari dikhianati oleh muridnya. Dijual oleh muridnya. Dan kemudian Yesus difitnah dan diolok-olok dan ditampar dan diludahi. Dan Yesus harus dicambuk. Dan dicambuk Yesus harus berjalan di jalan Via Dolorosa. Penderitaan yang begitu panjang. Saudara-saudara, apa yang membuat Yesus dapat menanggung penderitaan yang begitu panjang? Dalam kesabaran. Karena Yesus berjalan
bersama dengan Bapaknya. Dia tahu dia hidup untuk Bapaknya. Dia berjalan bersama dengan Bapaknya. Membuat Yesus kuat menanggung penderitaan yang begitu panjang. Saudara-saudara, maukah kita belajar untuk bersabar? Ketika hal-hal yang sulit terjadi dalam hidup kita. Maukah kita berespon untuk tetap berharap, bersandar, percaya kepada Tuhan. Sehingga kita menjadi pribadi yang sabar. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, tolong kami. Kami tahu seringkali kami lemah, kami hidup dalam kedagingan kami. Dan kami menjadi pribadi yang tidak sabar. Tuhan, tolonglah supaya hidup kami dipimpin, dikendalikan oleh Roh-Mu ya Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi pribadi yang sabar. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, jemaat yang kasih dalam Tuhan, biarlah firman Tuhan yang kita sudah dengarkan terus mengajarkan kita untuk bersabar, seperti itu, atau menjadi orang-orang yang sabar di hadapan Tuhan. Karena itu mari bersama-sama kita akan siapkan hati kita untuk kita menaikkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian Haleluya 12 kali. Jemaat yang kasih dalam Tuhan, di dalam kehidupan ini, ketika kita boleh bersabar, menekan emosi, menekan amarah, kita bisa menikmati akan kebaikan Allah di dalam setiap kesabaran kita. Karena itu mari saat ini kita bersyukur untuk setiap kebaikan-kebaikan Tuhan. Proses demi proses yang Tuhan sudah lakukan kepada setiap kita. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa, Engkau tahu karakter setiap kami masing-masing. Terkadang setiap kami berkata, kami sudah dari sananya seperti ini. Kami tidak bisa berubah. Kami tidak bisa untuk mengendalikan diri kami. Tidak bisa sabar. Tetapi Tuhan, ketika kami memiliki kesabaran, menguasai emosi kami, menguasai setiap apa yang kami katakan terlontar dari mulut kami, maka sesungguhnya di sana kami merasakan kebaikan Allah, merasakan berkat Tuhan. Karena itu biarlah kami menjadi orang-orang yang bisa melakukan itu Tuhan. Sehingga hidup kami senantiasa bisa bersyukur kepada Tuhan. Mensyukuri atas setiap proses yang boleh Tuhan lakukan. Mensyukuri akan setiap pembentukan yang boleh Tuhan lakukan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.
Amin. Terima kasih dalam Tuhan, mari bersama-sama saat ini kita juga berdoa, menyerahkan untuk setiap kesiapan diri kita untuk menyambut peringatan Jumat Agung dan Paskah. Kita berdoa biarlah melalui momen penderitaan, kematian, dan kebangkitan Kristus di tengah-tengah masa-masa yang tidak mudah ini. Tetapi kita percaya Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa, kami juga berdoa menyerahkan untuk setiap kesiapan kami kembali memperingati akan Jumat Agung dan Paskah beberapa waktu ke depan. Tuhan, di tengah-tengah segala pandemi ini mungkin kami tidak terlalu fokus memikirkan hal-hal spiritual, memikirkan setiap peringatan-peringatan kekristenan. Tetapi ketika kami boleh mengingat kembali, diingatkan kembali, maka di sana kami diingatkan betapa luar biasanya kebaikan Allah, betapa luar biasanya kasih setia Tuhan, betapa luar biasanya Allah yang kami sembah adalah Allah yang mau lahir, adalah Allah yang mau mengorbankan dirinya untuk menebus setiap kami, adalah Allah yang bangkit dan hidup, dan kami menyembah akan Allah yang hidup. Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih dalam Tuhan, mari kita juga doakan untuk beberapa pasang jemaat yang sedang menjalankan kelas pranikah. Kita bersyukur setiap tahun selalu ada jemaat-jemaat yang mengikuti kelas pranikah dan mereka diberkati baik di gereja ini ataupun di gereja-gereja sahabat. Kita berdoa kiranya juga Tuhan yang tolong beberapa pasang ini di dalam kelas pranikah yang mereka ikuti yang dibimbing oleh Pendeta Arifin, dan biarlah Tuhan juga siapkan mereka untuk rumah tangga yang mereka akan bentuk bersama dengan Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapak, kami juga berdoa menyerahkan untuk kelas pranikah yang sudah dilakukan dan terus proses beberapa waktu ke depan ini. Setiap kelas demi kelas yang diikuti, setiap materi demi materi yang disampaikan. Bapak, biarlah Engkau sendiri yang menolong, memberkati, sehingga di dalam semuanya Tuhan, beberapa pasang rekan-rekan yang ikut dalam kelas pranikah, mereka diberikan pemahaman, diberikan pengetahuan gambaran tentang kehidupan rumah tangga Kristen seperti apa yang mereka akan lakukan, alami. Dan biarlah ketika mereka nanti diteguhkan, diberkati di dalam pemberkatan yang kudus di hadapan Tuhan, mereka bisa menerima akan berkat daripada Tuhan, dan Tuhan berkati keluarga yang mereka akan bentuk nantinya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita juga doakan untuk peserta katekisasi yang mereka yang akan di-CD, mereka yang akan dibaptis, ada sekitar 8 orang peserta katekisasi. Kita doakan untuk proses yang mereka juga sedang ikuti dan perjalanan spiritual mereka yang mereka juga buat setiap minggu sehingga mereka terus bertumbuh di dalam masa-masa katekisasi ini. Mari bersama-sama kita berdoa untuk hal ini. Kita berdoa. Bapak, kami juga berdoa menyerahkan untuk katekisasi 8 orang peserta yang ikut di dalam kelas katekisasi. Bapak, kami bersyukur dan biarlah melalui momen katekisasi ini dan di dalam momen perjalanan spiritual mereka, ketika mereka beribadah, ketika mereka merefleksikan ayat firman Tuhan, maka di sana pun mereka mengalami pertumbuhan, pengenalan akan Allah yang lebih dalam lagi, lebih intim lagi dengan Tuhan. Bapak, terima kasih untuk segala kebaikan dan pertolongan Tuhan bagi mereka, dan berkati untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang mengajar di dalam kelas-kelas katekisasi yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan nyanyikan pujian ini. Haleluya, haleluya.
Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih dalam Tuhan, COVID sudah hampir setahun seperti itu ya. Tetapi kalau kita melihat laporan yang disampaikan berkaitan dengan COVID, yang positif itu sekitar 1 juta lebih. Tetapi kalau kita lihat lebih rinci lagi, yang sembuh itu juga 1 juta. Jadi sebenarnya ketika kita melihat bagian itu, maka kita bisa melihat tentang juga kebaikan Tuhan melalui tim medis, melalui setiap pengobatan yang dilakukan, sehingga juga banyak orang-orang yang sembuh dari COVID. Karena itu kita berdoa untuk masa-masa ini, dan kita doakan juga untuk vaksin yang sudah mulai didistribusikan kepada tim medis, kepada tahap demi tahap yang akan dilakukan oleh pemerintah. Mari bersama-sama kita berdoa untuk hal ini. Kita berdoa. Bapak, kami juga berdoa menyerahkan untuk masa-masa pandemi ini. Tuhan, ketika kami melihat setiap hari ada saja laporan berapa banyak orang yang positif COVID. Ribuan mereka yang positif COVID. Di sekitar kami mengalami kegelisahan, kayak bisa jadi mengalami rasa takut. Sesuatu yang lumrah, sesuatu yang wajar itu kami alami. Tetapi Tuhan, kami terus berdoa untuk tim medis, kami juga doakan untuk vaksin yang dilakukan, yang sudah mulai diberikan vaksin pertama dan vaksin kedua, dan orang-orang yang sudah menerima. Bapak, kami juga doakan untuk setiap orang-orang yang masih dirawat, keluarga-keluarga dari anak-anak Tuhan yang masih dirawat juga karena COVID, yang juga Tuhan yang tolong memberikan pemulihan, memberikan kesembuhan, sehingga mereka bisa kembali pulih dari sakit ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita akan berdoa untuk pergumulan kita di hadapan Tuhan. Kalau jemaat yang ada di rumah ingin berlutut di hadapan Tuhan, mari kita gunakan waktu ini secara pribadi dengan Tuhan. Bapa sungguh mengasihi kami. Itulah keyakinan kami ketika kami melewati dan menghadapi pergumulan. Kasih Allah yang tidak pernah usang. Kasih Allah yang tidak pernah menjadi sebuah peristiwa sejarah semata. Tetapi kasih Allah yang selalu nyata, selalu hadir, selalu baru hari lepas hari. Karena Allah yang kami sembah adalah Allah yang begitu dekat, yang selalu mengawasi kami, yang selalu memperhatikan kami,
Karena itu ketika kami menaikkan doa-doa pergumulan kami kepada Tuhan, kami percaya kasih Allah senantiasa Allah akan berikan. Kekuatan daripada Allah senantiasa Allah akan berikan di tengah-tengah permasalahan, pergumulan yang kami alami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengundang kita untuk mengambil sikap berdiri, kita akan nyanyikan pujian Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Kita berdoa, Tuhan di tengah-tengah perjalanan hidup kami, seringkali emosi kami diperadabkan. Seringkali ego kami diperadabkan. Tetapi biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan takluk, tunduk kepada Allah dan menaklukkan dan menundukkan emosi ego kami hanya kepada Tuhan. Sehingga kami menjadi orang-orang yang panjang sabar di dalam hidup kami. Sehingga kami tahu bahwa kami berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Bapak terima kasih untuk kebaktian doa malam ini, dan biarlah Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal, menyertai setiap kami, mulai saat ini, hingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin.